Shalom jemaat Tuhan. Saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab Titus. Hari ini kita akan melanjutkan untuk merenungkan syarat sebagai penatua jemaat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Memang konteks ini adalah untuk persyaratan pengangkatan penatua jemaat. Namun sesungguhnya hal ini juga bisa kita kerjakan bersama-sama sebagai orang percaya. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harus semakin serupa dengan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dari Titus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Syarat-syarat yang sudah kita baca tadi berkaitan dengan karakter yang harus dimiliki oleh setiap penatua jemaat. Tadi dikatakan ada yang tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Kelima hal ini sesungguhnya menyangkut bagaimana orang tersebut bisa mengendalikan dirinya. Dengan kata lain, seorang penatua jemaat harus teruji dalam pengendalian dirinya. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama adalah tidak angkuh. Penatua jemaat adalah sebuah posisi terhormat yang dipercayakan kepada seseorang. Jika tidak memiliki pengendalian diri, maka penatua jemaat bisa menjadi angkuh karena posisi tersebut diberikan karena dia merasa layak mendapatkannya. Dan orang harus menghormati lebih ketimbang sebelumnya. Yang kedua, bukan pemberang dan sama halnya dengan bukan pemarah. Artinya adalah bukan seseorang yang cepat naik darah, bukan seseorang yang mudah tersinggung, bukan seseorang yang gampang terhasut, bukan orang yang cepat marah, mudah marah. Hal ini jelas menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan emosinya. Yang ketiga, bukan peminum. Ini berbicara mengenai sebuah kebiasaan untuk minum minuman beralkohol. Minum anggur dengan takaran tertentu untuk membawa kebaikan bagi tubuh tidaklah dilarang. Akan tetapi, jika minum anggur menjadi sebuah keharusan dan sampai mabuk atau dikuasai oleh pengaruh alkohol, hal itu sangat dilarang. Dan yang terakhir adalah dan tidak serakah. Artinya, tidak boleh mengejar keuntungan. Seorang penatua jemaat harus mengenal kata cukup, sehingga motivasi dalam pelayanannya tetap murni, tidak ada tujuan atau motivasi untuk mencari uang. Kelima hal ini menunjukkan sekali lagi dengan jelas buat kita bahwa seorang penatua harus mampu mengendalikan dirinya. Bukankah itu juga sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya? Kita sebagai orang percaya, saat kita memiliki posisi atau tidak di dalam gereja, haruslah kita bisa mengendalikan diri kita. Jemaat Tuhan, pengendalian diri dalam sebuah pelayanan sangatlah penting. Hal ini akan membantu seseorang untuk tetap setia dalam pelayanannya, tetap setia dalam mengikut Tuhan. Kita bisa lihat beberapa contoh di Alkitab, bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa oleh karena mereka tidak dapat mengendalikan diri mereka untuk tetap hidup dalam kebenarannya Allah. Max Lucado mengatakan seperti ini mengenai pengendalian diri. Aku makhluk spiritual. Setelah tubuh ini mati, semangatku akan melambung tinggi. Saya menolak membiarkan apa yang membusuk menguasai kekekalan. Saya memilih pengendalian diri. Aku hanya akan mabuk karena kegembiraan. Saya akan bersemangat hanya dengan iman saya. Saya hanya akan dipengaruhi oleh Tuhan semata. Saya akan mau rela terus dihajar oleh Kristus itu. Biarlah perkataan Max Lucado ini menjadi kerinduan kita semuanya, di mana kita bisa mengendalikan diri kita. Saya tutup dengan ini. Hari ini saya terus mendorong kita semua, mari kita terus belajar menguasai diri kita di bawah tuntunan Allah. Jemaat Tuhan, jangan sampai kita dikuasai oleh daging. Jangan menguasai diri dengan daging kita, karena pasti akan gagal. Bersama dengan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengendalikan diri kita, karena itu adalah salah satu daripada buah Roh Kudus.
Mari kita terus belajar mengendalikan diri. Berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami belajar bahwa kami harus mampu mengendalikan diri kami ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mengendalikan diri kami dari setiap emosi. Ajar kami untuk bisa mengendalikan diri dari uang. Ajar kami mengendalikan diri dari setiap posisi yang Tuhan percayakan. Ketika hidup kami lebih baik, ketika hidup kami diangkat, kami mau belajar mengendalikan diri, supaya semua yang dipercayakan itu mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kemuliaan Allah saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semua dalam nama Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan, seorang percaya harus mampu mengendalikan dirinya di bawah kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.